Oke, mulai. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar cara membangun tim di bisnis online. Nah, selamat datang teman-teman. Sekarang saya mau ngecek dulu. Sekarang ada sekitar 392 orang yang live dari 2.772 orang total register atau sekitar 14%. Nah, teman-teman yang sudah mendengar video ini boleh chat sudah dengar atau sudah hadir ya. Nah, yang belum hadir boleh ajak teman-teman lainnya untuk turut hadir ke dalam webinar ini karena kita akan membahas banyak tentang bagaimana caranya membangun tim di bisnis online. Nah, kemudian kenapa kita mengadakan hari Sabtu ini? Sebenarnya kita ngadainnya dadakan ya, sekaligus kita mau ngecengin para jomblo supaya udahlah, lu gak usah pacaran dulu, lu di sini aja stay tune, dengerin ilmu-ilmu tentang bisnis online kita, gitu kurang lebih, oke? Nah, penjelasan ini mungkin akan ada sekitar setengah jam. Habis itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab di mana nanti teman-teman bisa bertanya kepada saya, Aaron atau Nadia Ara nanti gitu. Wah, ini udah rame banget ya. Ya, hidup jomblo. Ya, jomblo. Selamat ya para jomblo. Anda sudah tetap jomblo. Semoga selamanya Anda tetap jomblo. Ya, hidup jomblo. Ya, kami membela jomblo kecuali Ara yang sudah menikah. Oke? Jadi Ara itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi karena sudah ada yang punya. Baiklah, sampai sini uh, kita lanjutkan ke Ara. Ron, apa kabar Ron? Sehat. Oke, Aaron udah sehat ya. Nah, baiklah Ron, langsung aja kita sambut Ara, waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan dulu, Ron. Mana tuh? Kok aku tepuk manual? Tepuk manual aja. Pencetannya ada. Oke. Halo Ara, selamat malam Ara. Halo, malam Riko. Malam Aron. Ya, silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ara, COO dari Alona. Pada kesempatan kali ini saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk Aron dan Riko yang udah ngajak saya untuk bisa sharing-sharing bareng teman-teman di sini. Oke, kita langsung mulai ke slide aja ya. Oke. Bisa, Ra? Ini udah kelihatan belum slide-nya? Belum, masih muka kamu. Bentar lagi masih pindah kali. Sebentar. Sudah klik screen share belum? Iya, iya. Wow, ada selfie-nya dari Guangzhou. Keren. Ya. Ini ada yang nanya, Aaron dan Riko jomblo. Iya, kami belum menikah ya, baru Ara saja. Tapi Ara jangan digangguin karena Ara sudah ada yang punya. Ya. Kalau mau gangguin kita, tolong jangan ada cowok yang gangguin kita, please. Ya. Nah, coba langsung ke PowerPoint, Dera. Ya, udah masuk ya? Udah kelihatan ya? Oke. Ya. Ingat, tidak boleh ada cowok yang gangguin Aaron dan Riko Wang ya. Oke. Nanti kita mulai. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari Alona akan share tentang bagaimana cara membangun tim dalam bisnis online, terutama dalam Alona itu sendiri. Nah, poin-poinnya udah disampaikan sebelumnya sama Riko dari Facebook. Kita akan bahas tentang masalah bagaimana cara merekrut tim, bagaimana masalah penggajiannya, bagaimana terkait dengan KPI, SOP, dan lain-lain dalam usaha. Hal yang paling pertama adalah kenapa kita harus ngerekrut tim. Kita harus ngerekrut tim karena untuk membantu kita untuk mencapai visi misi perusahaan. Kita nggak bisa kerja sendirian, jadi kita harus punya tim. Selain itu juga, dengan adanya tim, misalkan Aaron nih jago marketing, tapi untuk finance atau yang lain kita serahkan ke orang yang memang berkompeten di bidang tersebut. Merekrut tim. Hal yang paling pertama yang harus setelah CV-nya kita terima adalah kita cari tahu tentang keberadaan orang tersebut di sosial media. Di sosial media dia udah bersikap yang nggak sopan atau berkata-kata yang nggak baik, itu biasanya nggak akan dilanjutkan perekrutan timnya, nggak akan di-hire. Yang kedua, selain itu,
saya biasanya membeli pertanyaan dasar seperti ceritakan tentang diri Anda, kelebihan dan kekurangan Anda, dan 5 tahun ke depan harapannya seperti apa. Banyak sih sebenarnya pertanyaannya. Kenapa ceritakan tentang diri Anda? Ada beberapa yang ditanya interview, ceritakan tentang diri Anda. Jawabannya hanya nama saya Nadia. Udah, terus katanya apa lagi? Apa ya Mbak? Saya nggak tahu deh. Kayak gitu. Terus kalau kelebihan kekurangan ini juga penting. Biar dia tahu. Biasanya kadang-kadang saya nggak tahu Mbak kelebihan saya apa. Saya sebut dari kekurangan saya dulu ya. Dia sebutin tuh kekurangannya banyak, tapi dia nggak bisa mention sama sekali kelebihannya dia. Apa ya Mbak? Soalnya yang menilai orang lain sih seperti itu. Nah, kalau di sini saya melihatnya berarti dia tidak positif terhadap dirinya sendiri. Terus 5 tahun ke depan harapannya seperti apa? Tujuannya untuk supaya melihat gambarannya aja apakah dia punya cita-cita terhadap masa depannya gitu. Kalau misalkan dia bisa ngejawab pertanyaan ini dengan lancar, at least paling nggak dia berarti mengenal dirinya dia dengan baik gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan dasar seperti ini juga kita biasanya udah bisa tahu gitu. Oh, dia tuh ternyata luwes dari cara jawab atau sebenarnya orangnya terlalu kaku. Karena ada beberapa posisi seperti customer service, kita nggak bisa ngerekrut yang terlalu kaku. Kalau mungkin untuk orang finance atau yang di belakang layar itu nggak masalah. Terus poin selanjutnya adalah alasan resign dari kantor sebelumnya. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting. Karena kalau misalkan dia udah punya habit yang nggak baik, itu akan kebawa juga ke kantor kita. Contohnya, misalkan alasan resign dari kantor sebelumnya berantem sama atasan. Itu pasti nanti di kantor kita juga akan nyari masalah gitu sama tim-tim atas. Atau salah satu saya pernah dengar juga dari temen, alasan resign dari kantor sebelumnya diberhentikan oleh atasan karena dia itu suka nulis status tapi ngata-ngatain bosnya di kantor. Ketahuan sama bosnya, akhirnya diberhentikan, pindah ke kantor lain, melakukan hal yang sama, nggak akan berubah gitu. Jadi alasan resign dari kantor sebelumnya itu menurut saya faktor yang sangat penting. Gitu. Nah, yang paling penting lainnya yang nggak kalah penting adalah attitude. Sebenarnya dari interview itu kita udah bisa tahu attitude calon karyawan yang untuk jadi tim kita ini kayak gimana gitu. Dari cara dia berjabat tangan atau mengucapkan salam atau apapun itu bisa kelihatan dari situ. Atau dari awal baru interview pakaiannya terlalu santai kayak kaos atau apa, itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman kelihatan kan rapi atau niat atau nggak niat kerjanya kayak gitu. Kalau misalkan dari merekrut tim, selain menyebar flyer atau apa, bisa juga kan via kasih tahu teman-teman kita yang emang butuh soal lowongan kerja kayak gitu. Nah, kalau SOP sendiri, saya kasih ini standar operating procedure di Alona ya. Contohnya kita bahas tentang finance accounting. Kenapa sih SOP itu penting? Nah, SOP itu sangat penting. Tujuannya kurang lebih seperti ini. Misalkan ada karyawan, dia mendapatkan suatu posisi baru kayak karyawan baru nih. Kalau misalkan kita nggak kasih SOP, pasti dia akan bingung. Saya masuk sini kerjaannya apa ya? Atau kalau misalkan kita hanya by lisan aja kayak kamu kerjanya ini ya, ini. Terlalu banyak yang dia nggak ada yang tertulis, nanti pasti ada yang miss gitu. Nah, tujuannya SOP adalah untuk mempermudah aktivitas hariannya mereka. Pengecekannya juga akan lebih gampang. Di sini saya kasih contoh Finance, Accounting, and Administration di Alona. Tujuannya itu skema job description atas aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Prosedur yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sasarannya adalah agar setiap karyawan itu tahu persis apa job desk-nya mereka gitu. Nah, cara bikin SOP ini kayak gimana? Cara bikin SOP mudah. Kalau misalkan awalnya tim kita baru sedikit nih, biasanya berarti ownernya yang harus nulis sendiri. Tapi kalau misalkan timnya udah banyak, biasanya saya mulai dari daily activity kamu ngapain aja sih hari ini gitu. Contohnya misalkan bagian finance, saya nginput data di Accurate, software akuntansi gitu. Atau saya ngecek uang masuk Mbak gitu. Oke. Pagi-pagi yang pertama saya lakukan adalah mengecek uang masuk di BCA. Nah, dia tulis habis mengecek uang masuk, saya cek email apakah nomor orderannya sudah tersedia, misalkan contoh kayak gitu. Nah,
dari list-list yang mereka buat, kita bisa tambahin lagi nih. Contoh misalkan mereka cuman nulisnya cek di bank BCA. Nah, BCA-nya itu harus dicantumin BCA atas nama siapa, terus cara login ke klik BCA-nya kayak gimana gitu. Tujuannya apa? Jadi suatu ketika orang tersebut nggak masuk, tim yang lain bisa bantu untuk backup gitu. Jadi bukan berarti ketika satu tim nggak masuk, jadi nggak ada yang ngerjain bagian itu, karena nggak ada yang tahu job desk-nya dia selain dirinya dia. Wah, itu berbahaya banget. Di Alona sendiri kita finance dibagi menjadi finance administration, finance APAR. APAR ini maksudnya finance account payable sama account receivable, hutang sama piutangnya. Finance checker ini untuk ngecek uang rekening yang masuk, finance inputting yang input data ke accurate, sama finance accounting. Finance accounting ini yang final menyajikan laporan keuangan. Di sini saya cantumkan juga contohnya. Nah, ini contoh sederhana SOP permohonan pengeluaran uang. Biasanya dalam SOP ini kita juga harus form apa aja yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi tersebut. Kalau di sini dijelasin, saya bacain ya. 1. Pihak finance membuat list pengeluaran dalam bentuk format dan print out. Formatnya udah disediakan atau udah ada hasil diskusi dengan tim finance itu sendiri. Kamu mau formatnya kayak gimana biar enak, kayak gitu. Setelah dia susun dengan deskripsi pengisian petty cash, kebutuhannya apa. Nah, poin kedua, berarti permohonan keluar ini baru boleh dapat otorisasi dari manajemen kalau sudah ditandatangan oleh pihak checker atau bagian approval gitu, yang di poin nomor 3. Nah, di sini juga bilang, untuk pembayaran yang sudah tersedia bonnya, wajib melampirkan bon tersebut dalam permintaan pengeluaran uang atau bukti pendukung lainnya. Kalau pada saat pembayaran belum ada bonnya, nggak apa-apa. Tapi setelah pembayaran sudah dilunasi, pasti kita akan nerima bonnya. Itu harus dilampirkan. Nah, pihak manajemen diharapkan mentransfer maksimal H+1 setelah menerima form permohonan. Jadi, ini orang-orang yang terkait dengan SOP ini udah tahu tugasnya masing-masing. Berarti orang finance yang buat udah tahu. Dia kerjanya ngapain sih? Oh, berarti saya harus bikin form. Pengeluaran uang di tanggal 24, paling nggak tanggal 22 atau tanggal 23, saya harus udah ada dokumennya. Seperti itu. Nah, bagian yang approval, itu juga harus tahu, oh setelah saya udah approve, apa aja sih yang harus saya cek? Oh, ternyata saya harus cek bon-bonnya. Udah bener nggak nominalnya sesuai atau enggak? Gitu. Nah, setelah itu pihak manajemen udah menerima, oh kalau sudah dicek oleh bagian approval, berarti saya tinggal transfer karena sudah dicek terlebih dahulu. Pentransfernya kapan? Ketika pihak mentransfer maksimal H+1 setelah menerima form permohonan. Nah, setelah ditransfer oleh pihak manajemen, form dijadikan form yang tadi diberikan kepada approval, kan itu bentuknya dokumen-dokumen, itu harus dijadiin satu dalam satu outner, dengan outner tulisan pengeluaran uang BCA. Oh iya. Selanjutnya saya akan bahas delegasi tugas. Delegasi tugas ini penting. Kenapa? Karena saya ngambil contoh real di Alona ya. Ada ketua yang ketika dikasih perintah itu dia langsung semuanya diemban sama dia. Akhirnya pas saya follow up selama seminggu, dari kerjaan yang saya kasih misalkan 5 baru selesai 1 atau 2. Saya tanya kenapa? Karena belum sempat Mbak ngerjainnya. Loh kok kenapa? Kan kalian punya tim. Ya. Kalian kan punya tim gitu. Oh emang nggak apa-apa ya saya harus kasih ke mereka? Ya nggak apa-apa, itu kan tim kamu boleh kasih ke mereka. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah Trello, bisa di-download di Play Store. Itu berguna banget untuk memaintain kerjaan teman-teman tim kalian. Nah, dalam delegasi tugas ini, saya belajar dari guru-guru saya sebelumnya. Yang pertama ini adalah, kalau kita ada delegasi tugas, misalkan contoh saya laporan keuangan sendiri. Sudah ada tim yang akan dipercaya untuk membuat laporan keuangan. Pertamanya adalah I do, you watch. Artinya, saya buat dulu laporan keuangan, tim finance tersebut hanya melihat, oh gitu ya cara kerjanya. Oh ngambil angka ini dari mana? Oh dari Excel yang ini. Oh ambil angka yang ini dari mana? Oh dari software akuntansi bagian ini. Seperti itu. Itu yang poin pertama. Setelah I do you watch-nya udah oke, saya pindah. I do
you help. Di sini saya udah ngerjain, tapi saya mulai melibatkan mereka. Melibatkannya, dan oh ya, tolong deh coba cekin di software akuntansinya kalau misalkan penjualan bulan ini totalnya berapa banyak ya barang ini gitu. Nah, nanti dia kan udah mulai cari tuh, dia udah mulai ikut buat laporan keuangannya. Nah, yang ketiga adalah you do, I help. Saya udah mulai nggak pegang, dia yang ngerjain, saya hanya di sampingnya. Kamu butuh data apa? Yang ini di mana ya Mbak nginputnya? Nah, saya ajarin jurnalnya. Ini udah berlangsung sampai kita lihat timnya udah mulai bagus, baru pindah ke yang terakhir. I do, I watch. Artinya dia udah persis ngerjain semua laporan keuangan, lihat kerjanya. Oh bener nggak sih dia ngambil data ini tuh dari Excel ini, data ini dari yang bagian ini gitu. Jangan sampai salah, sampai terakhir, sampai posisi sekarang, jadi saya hanya bagian pengecekan. Efektif, jadi tim juga, teman-teman di kantor juga nggak ngerasa kayak benar-benar dikasih tanggung jawab terus dilepas gitu aja sendirian gitu. Yang gaji nih, bagian gaji itu kalau saya belajar dari Mas J waktu TFM kemarin, Mas J itu menerapkan ke calon karyawannya, kamu apa, kata dia kayak gitu. Berarti kalau misalkan saya mulai menerapkan itu juga di kantor setelah balik dari TFM di Malang itu, banyak teman-teman yang mau coba join di Alona, saya pertanyakan hal itu gitu. Ternyata sebenarnya kalau misalkan dipetakan dari kantor itu, dari Alona sendiri bisa mengcover, biasanya kalau misalkan terlalu tinggi, ini saya coba dulu 3 bulan, kalau memang oke nanti pasti akan saya naikkan gitu. Tapi kalau misalkan range-nya terlalu tinggi, nggak di luar, misalkan untuk posisi ini tim manajemen biasanya udah ada range gajinya ya. Kalau misalkan emang dirasa kami nggak bisa, walaupun dia qualify banget, nggak akan kami hire gitu, karena ya kalau misalkan kita maunya ngasih berapa, dia minta terlalu tinggi, walaupun kualifikasinya karena kemampuan dari tim juga gitu. Itu untuk gaji sih, nanti bisa didiskus di bagian tanya jawab. Nah, yang selanjutnya ada Key Performance Indicator atau pengukuran performa kinerja. Sebenarnya tujuan KPI itu apa sih? KPI ini juga sangat penting ya, karena merupakan cerminan tujuan yang ingin diraih gitu. Pasti setiap perusahaan mempunyai KPI yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ya tujuannya beda. Ada yang tujuannya profit oriented, ada juga yang ya semua perusahaan pasti seperti itu. Ada juga yang ketika dia ini saya juga pengen mensejahterakan karyawan. Nah, visi-visi yang berbeda pasti akan membentuk KPI yang berbeda juga gitu. Ya kan? Selain itu juga indikator evaluasi kinerja karyawan. Contohnya KPI sederhana dari bagian HRD-nya adalah turnover karyawan kurang dari 1% per bulan. Artinya gini, dalam 1 bulan itu nggak boleh ada lebih dari 1 karyawan yang keluar. Kalau misalkan atau 3 karyawan yang ya. Ara, itu slide kamu itu bisa di zoom. Gimana Ron? Kamu itu bisa di zoom nggak? Zoom? Iya, soalnya ini udah di F5. Slide-nya kecil ya? Iya, tulisannya kecil. Coba di F5 kemudian di zoom lagi. Oke. F5 dulu. Kalau nggak usah F5, kamu langsung zoom aja. Nggak usah F5. Ya, bentar ya. Gini kelihatan nggak? Oke. Ini sebenarnya udah slide terakhir juga nih, Ron. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan nggak, teman-teman? Ini untuk yang KPI aku ulang lagi ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, tujuannya untuk
visinya perusahaan gitu. Selain itu juga menjadi indikator evaluasi kinerja karyawan. Contohnya dari KPI HRD, turnover karyawan kurang dari 1%. Berarti kalau ada karyawan yang lebih dalam 1 bulan ada 2 atau 3 karyawan, itu jadi evaluasi tersendiri untuk tim HRD-nya. Kenapa bisa sampai 1 bulan 3 orang yang keluar gitu. Mungkin kurang diskusi bareng-bareng, kurang mengadakan forum terbuka untuk menerima masukan dari teman-teman di Alona atau gimana gitu. Itu jadi notes tersendiri gitu. Biasanya kalau misalkan ada rutin, itu juga bisa menjalin kedekatan gitu antara manajemen sama teman-teman di sana gitu. Selain itu juga mengadakan pelatihan untuk karyawan minimal 5 jam sebulan. Ini maksudnya karena untuk kerja pasti kan membutuhkan ilmu-ilmu. Nah, teman-teman finance, teman-teman customer service, teman-teman gudang pasti membutuhkan pelatihan. Contohnya misalkan ada pelatihan tentang manajemen stok gudang. Itu kalau misalkan emang dilihat dirasa perlu untuk teman-teman, pasti kita akan adakan. Balik lagi, kenapa bisa ada KPI seperti ini di Alona? Karena tujuan Alona itu sendiri apa? Karena salah satunya adalah kita pengen teman-teman yang ada di dalam Alona itu nggak hanya kerja, tapi dia juga dapat ilmu yang bermanfaat ketika mereka ada di Alona gitu. Selain itu juga KPI sederhana untuk bagian gudang, misalkan contohnya retur kurang dari 10 barang tiap bulannya. Nah, balik lagi berarti kan ke visi kita, visinya untuk memuaskan pelanggan. Berarti kalau misalkan kita tujuannya untuk memuaskan pelanggan, sebaik mungkin tidak ada barang yang retur gitu. Segi cukup untuk slide-nya, bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke, Ra. Kamu kalau mau sholat dulu aja, biar kita lanjutin berdua dulu. Ya, Oke. Nanti kamu balik lagi dulu aja, nggak apa-apa, di offin dulu. Nah, sekarang kita mulai pada sesi pertanyaan, tetapi sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita akan bahas detail ya, review 5 materi ya, mulai dari merekrut tim ya. Oke, mulai dari merekrut tim. Oke, ya. Teman-teman di sini boleh sambil menyiapkan pertanyaan, ya. Sambil menyiapkan pertanyaan, saya mulai tambahkan ya apa yang belum dijelaskan oleh Nadia Ara, mulai dari cara merekrut tim ya di sini. Kalau untuk awal-awal, biasanya merekrut tim ini cari dari orang-orang terdekat atau di sekitar kita, ya. Bisa tetangga, kemudian bisa juga orang-orang seperti saudara, ya. Bisa juga kita mulai rekrut dari bisa juga kita rekrut mulai dari orang-orang yang tinggal di sekitar kita gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sekitar kita nggak ada relasi ya, kita boleh cari ya dari internet. Caranya ada satu tim di Alona namanya Gian, dulu dia punya karyawan. Gian ini nyari dari toko bagus ya. Dia buka lowongan kerja, di situ cari lowongan kerja. Kalau ada yang mau silakan hubungi si Gian. Nah, dalam sehari itu banyak banget orang yang invite ya, nanya-nanya soal mau jadi karyawan. Akhirnya orang berbondong-bondong datang ke tempatnya dia sambil membawa CV. Itu juga bisa cara merekatnya. Dan yang ketiga caranya adalah dengan menggunakan iklan di Facebook Ads. Itu juga bisa ya, target tertentu. Atau bisa ke jasa-jasa seperti JobsDB, ya, kemudian jasa-jasa seperti apa lagi ya, banyak deh perusahaan-perusahaan yang memang penyediaan SDM lah ibaratnya gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan tugas ke tim apabila timnya adalah atau saya ingin memulai karena saya seorang pemula di bisnis gitu. Saya udah mulai sibuk deh gitu ya. Caranya adalah kalian ya atau teman-teman berikan tugas yang selama ini benar-benar menyibukkan teman-teman dalam kerja. Kalau misalkan kerjanya setiap hari packing, berarti cari tim untuk packing. Kalau setiap hari kerjanya balesin orderan, berarti cari orang buat balesin orderan. Kalau soal marketing itu belakangan ya. Jangan pasang orang marketing dulu di awal kalau belum ketemu orang yang tepat gitu ya. Karena ngajarin orang marketing tuh butuh proses lebih gitu. Jadi
paling gampang sih orang gudang sama buat packing ya, sama orang buat balesin order gitu. Kalau selama ini dropshipper nggak punya barang, cari orang buat ini aja, buat memproses pesanan teman-teman gitu. Nanti yang upload teman-teman sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan udah ada orangnya, balik lagi ke tips Ara tadi ya. Mulai dari I do, you watch, ya kan? I do, you help, terus you do, I help, sampai terakhir you do, I watch gitu. Jadi pertama-tama kita praktekkan dulu nih caranya. Silakan Anda lihat gitu kan. Terus kalau udah lama-lama gantian gimana sampai beberapa minggu training sampai di titik mereka yang mengerjakan, kita yang melihat gitu. Nah, biasanya di dalam gaji karyawan rata-rata tergantung sih. Kalau di Jakarta itu kan UMR sekitar 3,3 atau 3,5, saya lupa. Tapi kalau teman-teman belum sanggup membayar UMR, coba bayar di angka yang cukup dulu ya. Misalkan, jadi disesuaikan dengan kerjaan. Kalau misalkan cuman sanggup gaji 1,5 juta, ya udah berarti kasihnya itu kerjaannya ya nggak full gitu. Kayak misalkan kalau misalkan misalkan gajinya 2 juta atau 1,5 juta, tapi kerjanya hanya nge-recap order sama catat di keuangan aja gitu. Mereka boleh mengerjakan dua hal yang berbeda kok kalau untuk awal-awal. Tapi ntar kalau udah mulai terbentuk tim, baru dipisah-pisah kerjaannya gitu ya. Nah, biasanya kalau di kantor ada namanya masa probation. Probation ini adalah masa antara 1 sampai 3 bulan kita melihat kinerjanya orang ini. Kalau kinerjanya bagus, kita akan mempertahankan ia menjadi seorang karyawan tetap. Ya, jadi teman-teman pada saat interview awal ya, gunakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi di-share oleh Ara. Kemudian teman-teman juga kasih tahu kalau ini adalah masa probation atau pelatihan, training. 1 sampai 3 bulan, bulannya teman-teman tentukan mau probationnya 1 bulan, baru lanjut, terserah gitu ya. Nah, after itu ya, kalau soal job desk, teman-teman tulis di kertas nih. Kira-kira job desk-nya apa aja ya. Sambil ditimbang-timbang kira-kira, jangan sampai gini, udah ngasih gaji 1 juta sampai 2 juta nih, ya kan. Terus, wah, pokoknya ini orang udah saya bayar, dia harus bekerja seperti jongos, seperti pembantu. Nah, itu nggak boleh, itu salah besar. Ya, karyawan itu bukan seperti pembantu atau jongos, salah ya. Karyawan itu adalah orang yang membesarkan bisnis kita. Dan harus dikasih tahu kalau kamu ada di sini untuk membesarkan bisnis bareng saya, bukan untuk kerja dan mendapatkan gaji dari saya saja gitu. Nah, bosnya juga nggak boleh ngasih atau nggak boleh nindas karyawan gitu, harus tahu batasan pekerjaan sampai mana gitu. Kalau misalkan sehari dia tugasnya cuman nerima order sama ngelaporan keuangan, ya udah sampai situ aja gitu. Nanti kalau misalkan ternyata dia nganggur-nganggur, boleh deh baru ditambahin kerja yang lain gitu. Tapi kalau misalkan itu melakukan dua hal itu aja udah cukup sibuk, ya udah berarti sampai situ aja gitu. Kecuali Anda bilang mau nggak saya kasih kerja tambahan tapi gajinya naik gitu. Ibaratnya seperti itu soal karyawan. Dan gaji ini tergantung ya. Kalau misalkan Anda masih belum cukup untuk menggaji, ya rata-rata segitu. Selain itu, di setiap daerah tuh beda-beda gitu. Kalau kayak UMR di Salatiga baru 1,3 ya kan UMR-nya. Ya, tapi ya berarti Anda boleh kasih UMR, boleh kasih di bawah UMR, tapi dipantaskanlah dengan seberapa besar dia bekerja atau apa sih job desk-nya gitu ya. Nah, kemudian apalagi sih yang dikasih selain gaji? Teman-teman harus kasih tahu jam kerja ya. Jam kerja kita sebagai pebisnis berbeda dengan jam kerja orang yang sebagai profesional atau bekerja ya. Jadi selama ini kata-kata profesional ini sama dengan orang yang bekerja ya, dia menjadi seorang profesional gitu. Nah, jam biasa orang kerja itu rata-rata kalau jam kantor jam 10 sampai jam 5 ya. Tapi coba fleksibel aja dengan aktivitas bisnis teman-teman gitu. Kalau misalkan bisnisnya singkat, kerja 8 jam oke gitu. Kalau di Alona, kami dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore saja gitu. Kami belum mengikuti prosedur yang seharusnya ya, karena kami juga masih ibaratnya masih sedang berkembang lah gitu. Tapi
lama-kelamaan nanti kalau sudah berbentuk resmi perusahaan, jam kerja itu bakal diatur lebih dalam lagi. Tapi untuk teman-teman yang awal ya, disesuaikan dulu dengan eh, apa aja nih kerjaan di dalam bisnisnya masing-masing. Kalau udah disesuaikan, nanti teman-teman ya kira-kira dari jam 8 boleh lah, jam 8 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4, kira-kira aja gitu. Ibaratnya gitu. Kemudian, setelah job desk, kita lanjut ke bagian cara mengevaluasi tim dalam bisnis online kita. Nah, evaluasi ini dilakukan ya, bisa harian, mingguan, juga bisa bulanan. Kalau harian lebih ke hari ini job desk kamu apa, ya, kamu melakukan kesalahan apa yang benar yang kamu lakukan ya. Di situ dievaluasi, oh kamu salahnya di sini gitu, lain kali kamu seperti ini ya gitu. Kalau benar karyawan boleh dikasih reward ya. Kalau salah karyawan boleh di punishment gitu. Jadi ada dua hal, yaitu reward dan punishment. Dan reward punishment ini nggak usah dilakuin setiap hari sih, kayak misalkan seminggu sekali boleh gitu ya. Sekedar memuji aja itu sebenarnya bisa menghargai karyawan kita gitu, kayak wah kerjamu bagus ya gitu, lanjutin ya gitu. Atau kalau misalkan dia jelek kerjanya, kamu tuh kurang di bagian sini gitu, kamu tuh harusnya lebih kerja seperti ini. Jadi kita tuh ngasih contoh, bukan merintah gitu. Kalau misalkan dia salah dalam penginputan sebuah data, kamu teman-teman ajarin gimana cara nginput data yang benar gitu. Sampai kelihatan dalam masa probation ini karakter si karyawan benar atau salah. Kalau dalam masa probation karakter karyawan salah, diperbaiki, benar-benar memang tidak bisa diperbaikinya ini karena soft skill-nya dia kurang. Ya, bukan karena Anda yang ngajarin salah ya. Pastiin karena soft skill-nya kurang, bukan karena Anda yang salah. Nah, kalau udah kayak gitu kan nggak apa-apa, Anda boleh ngomong terang-terangan ke dia kalau ini masih masa probation. Jangan sampai setelah masa probation Anda baru kasih tahu kalau dia tuh lu salah kayak gini gitu, ya. Oke. Nah, biasanya contoh-contoh punishment-nya. Punishment ini macam-macam ya. Kalau punishment yang ringan-ringan, Anda boleh negur, ya. Teguran tuh berupa punishment juga. Tegur 1, 2, 3 kali masih nggak bisa, ya. Anda boleh kasih syarat, misalkan, kalau dalam 1 minggu ini Anda udah salah berapa kali, saya akan coba kasih yang namanya surat SP. Akan kasih pencatatan kalau kamu mengurangi kriteria saya untuk menjadi seorang tim atau karyawan di bisnis saya gitu. Nah, nanti Anda kasih batas sampai mana tuh batasnya, udah salah berapa kali gitu. Itu yang Anda yang tentukan sendiri ya, karena bisnis model kan beda-beda. Kalau misalkan dia ngelakuin hal yang sama, oh ternyata dalam mencapai target itu dia tidak salah lagi, ya udah berarti selesai. Coba cari kesalahan lainnya yang memang dia kurang di bidang itu, kurang lebih gitu, oke? Ron? Halo Ron? Ron kemana nih Ron? Oke Ron, coba lanjut Ron ke sesi pertanyaan berikutnya. Sambil nunggu Ara selesai sholat, kita jawab-jawabin pertanyaan dulu. Oke, ini ada dari Mas Farkur nih. Saya punya teman mau direkrut. Saya berpikirnya gini, mereka nanti nggak bisa profesional. Tempati posisi admin sama teman. Jadinya dia agak males-malesan karena teman kan. Nah, gimana solusinya? Ya, memang kalau sama teman, itu kita harus membedakan antara profesional dengan persahabatan. Kalau misalkan udah dalam suatu pekerjaan, di awal Anda harus ngasih tahu, misalkan namanya Andi, ya, Mas Andi atau Andi, mungkin kalau sebagai teman kita bercanda, tapi kalau di kerjaan kita nggak harus profesional ya. Kalau Anda saya tegur, Anda harus, misalkan Anda salah, saya tegur, Anda harus perbaikin. Kalau misalkan udah beberapa minggu dijalanin masih kayak gitu, ya udah langsung cut aja. Ya, selama itu masa probation. Jadi Anda jangan pasrah dengan diri Anda. Karena tantangannya di sini leadership Anda dilatih. Ya, kalau Anda ketemu masalah di bidang leadership atau SDM, tapi Anda malah menjalaninya gitu aja, ya udah, Anda akan selamanya mengalami masalah yang sama. Gitu. Jadi ini Anda harus belajar tegas, dan tegas itu tidak pakai marah, ya, tapi pakai punishment. Itu salah satunya, kurang lebih. Lanjut Ron. Suara lu mati Ron.
Oh iya, saya mau mulai usaha gitu, tapi saya sudah ada timnya, namun bingung untuk pembagian untungnya. Soalnya mereka hanya desainer, sedangkan yang lainnya saya yang mengerjakan. Itu gimana solusinya dari Diki? Ya, ada dua pilihan. Kalau mau partneran dengan bagi hasil atau kerja dengan gaji. Kalau bingung, dinegosiasikanlah dengan sang desainer. Jadi dikasih tahu kira-kira pembagian yang tepat berapa ya. Nanti desainernya bilang, oh yaudah paling 10% saya, 90% kamu. Kalau Anda merasa, wah kayak kurang cocok gitu. Atau Anda ngerasa, wah kayaknya kalau segitu tuh terlalu murah deh, kasihan kamu. Yaudah 30%, 70% deh. 30% kamu, 70% saya. Itu juga bisa. Ya. Nah, ukuran-ukuran pembagian hasil gaji tidak ada ukuran pasnya. Jadi ini berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri. Coba aja kalau misalkan, ayo udah deh 50-50. Ya terus seperjalanan Anda berpikir ini terlalu mahal karena job desk-nya dia ternyata tidak berat, Anda berat. Ya udah Anda negosiasi dengan dia, job desk lu tuh nggak berat, tapi kok pembagiannya kita 50-50 ya, lu gue turunin ya gitu. Dan dinegosiasi apakah dia mau apa enggak gitu, ya kan? Ibaratnya seperti itu. Lanjut, Ram. Oke, hmm, ini pada nanya soal gaji, tadi sudah dijawab ya. Nah, ini ada yang nanya cara meyakinkan pembeli, ini beda topik. Itu nanti di lain topik saja. Sebentar. Untuk yang baru mulai, kira-kira untuk karyawan lebih baik part-timer atau karyawan tetap? Kemudian bagian mana dulu nih? Misalkan handle order, produksi, atau semua di-handle oleh satu orang? Jangan handle semuanya, lu gila lu semuanya di handle. Ya, kalau kerjaannya sibuk, masih bisa selesaikan partner ya partner. Partner, part-time ya. Kalau misalkan nggak sibuk, kalau nggak sibuk-sibuk banget ya part-time. Kalau ya Anda merasa sibuk ya full-time. Itu sesuaiin aja sama kesibukan dan pekerjaan Anda sehari-hari. Lanjut. Oke, saat rekrut karyawan bagusnya pakai kontrak tertulis atau enggak ya? Ya, untuk awal-awal nggak usah. Nanti kalau udah mulai punya banyak karyawan, baru pakai kontrak tertulis. Oke? Ini Maria nanya, apa tanda awalnya kita sudah perlu mencari tim? Kita udah sibuk, lupa sama keluarga, ya, lupa sama dengan kesehatan kita. Udah autis pokoknya. Ya udah autis, pokoknya udah kayak zombie, kayak udah tolong udah nggak bisa hidup lagi. Itu tanda-tanda kurang piknik ya, itu Anda kurang butuh karyawan kayak gitu. Pokoknya saat Anda sibuk ya, tidak bisa melakukan hal-hal lain ya, hidup Anda jadi tidak seimbang. Anda lupa segalanya, disitulah Anda butuh karyawan atau tim yang membantu. Bagaimana caranya kalau tim kita tidak maksimal? Karena ada kecemburuan dalam usaha berkembang. Ini maksudnya gimana ya? Maksudnya timnya tuh cemburu sama Anda. Kenapa dia cemburu sama Anda gitu? Yang jelas, coba dijelasin lebih detail lagi ya. Nanti saya jawab. Oke. Uh, Karyawan saya sudah bekerja 6 bulan. Setiap bulan terjadi salah kirim barang terus. Gimana solusinya? Ya, kalau salah kirim barang, ya di gudang itu ada yang namanya sistem quality check control, ya. Jadi kalau di tim kami melakukan 5 tahapan loh, 5 tahapan pengiriman, ya. Tahapan pertama tahap pengambilan barang. Di sini ada pencatatannya. Kemudian yang kedua adalah pengambilan barang. Yang kedua adalah pencatatan pengambilan barang. Itu harus ditandatangan. Yang ketiga, barang dicek apakah berfungsi atau tidak. Ya. Yang keempat, barang difoto. Karena setiap kami kirim barang, kadang-kadang ada konsumen yang bilang, saya kirim barang 5, tahu-tahu nyampe di konsumen cuma 2. Ayo ganti barang saya. Kamu penipu katanya, kirim barang cuma 2. Terus biasanya saya foto, ya, saya kasih tunjuk ke konsumen nih, barangnya 5, kita udah foto. Ya, itu tahap berapa tadi? Keempat ya, sorry.
Nah, tahap kelima adalah tahap finishing. Tahap finishing ini adalah tahap mengecek ulang apakah barang yang dibungkus sudah benar, kemudian ditanda tangan. Itu yang bikin tidak salah. Itu namanya SOP. Ya, lanjut. Oke. Dari I do, you watch, I do, you help, dan seterusnya itu rata-rata rentang waktunya berapa lama? Kalau karyawannya 1 jam udah ngerti, nggak apa-apa. Anda langsung seret gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda jadi Anda sebagai pemimpin, Anda harus tahu kira-kira kinerja karyawan Anda nih takaran sampai mana. Ya, misalkan background dia adalah seorang lulusan SD. Tapi kemampuan bekerjanya melebihi teman-teman yang sudah kuliah. Ya udah. Kalau memang dia cepet ya udah lanjut. Kalau misalkan wah ini anak kayaknya butuh pembelajaran khusus gitu. Karena kan karakter orang beda-beda. Kalau Anda tahu dia suka salah ya berarti Anda harus pelan-pelan gitu. Tapi kalau makin salah, Anda baru boleh mulai curiga nih jangan-jangan nih orang salah mulu. Ntar makin lama makin salah nggak bisa dibenerin ya udah di-cut. Tapi kalau salah sekali, oh wajar. 2 kali, yang ketiga dia nggak salah, oh ya udah berarti lanjut terus gitu. Lanjut. Oke, dari Claudia, Kak mau tanya kalau misalkan punya banyak anak buah, cuman mereka itu karena pengaruh daerah. Jadinya mereka kebanyakan gaptek dan pasif. Kerjanya kayak robot harus disuruh dulu baru kerja. Itu gimana ya caranya biar mereka lebih aktif? Oke, ini ada Makci nih. Arah mana? Arah lagi sholat, Makci. Tadi kita suruh sholat dulu, ya. Nah, ada satu pepatah yang sangat bagus ya. Pepatah ini dari mana ya? Saya tadi ada tulis sih. Intinya pepatah ini bilang gini, if you pay peanut, you get monkey. Ya, artinya kalau Anda mau punya karyawan yang gajinya murah, tapi bisa mengerjakan semua pekerjaan di bisnis Anda, ya itu namanya impossible, mustahil. Karena itu namanya Anda meres orang. Orang yang bekerja bagus, punya skill bagus, harus digaji dengan bagus juga. Gitu. Nah, kalau misalkan Anda sudah ketemu orang-orang yang gaptek, susah diatur, tidak bisa bekerja sama, tapi Anda senang karena gajinya murah, ya if you get monkey. Gitu. Kalau Anda membayar murah ya Anda dapat kualitasnya ya maaf ya, murah gitu. Tapi kalau Anda misalkan membayar secara profesional, ya berarti Anda akan mendapatkan orang yang profesional gitu. Kalau nggak cukup gimana? Kalau uang saya nggak cukup untuk membayar gaji seorang profesional di atas 4 juta, 5 juta, 6 juta gitu. Ya udah, Anda bersabar-sabar cari orang yang tepat. Atau jangan terlalu memberikan banyak kerjaan untuk dia. Itu caranya, oke? Lanjut. Oke. Sebentar. Ini ada Aci nih nanya nih, kalau yang kita ajak kerja itu pacar kita gimana dong ya? Kalau kerja pacar. Ini cuma ngetes ya gimana? Aduh. Ya. Ya nggak? Jawab Ron. Nah, gue nggak tahu orang gue jomblo. Aci bilang apa? Kalau yang kita ajak kerja itu pacar kita gimana dong? Ya nggak gimana-gimana. Kalau misalkan berantem ya jangan bawa-bawa hubungan pribadi ke dunia profesional ya. Apalagi masih muda, biasanya kerja bareng, berantem, atau urusan bisnis juga kelar, nggak dijalanin. Ya lebih baik menurut saya jangan sih. Lu nggak cocok jawab ini, Cok. Bener dong. Orang lu nggak pernah. Pernah dong. Oh, pernah. Iyalah. Lanjut. Di saat kapan seorang dropshipper merekrut tim? Tadi udah dijawab ya, di saat lu udah mulai ngerasa lu udah autis ya, udah mulai nggak sanggup ngerjain semuanya sendiri. Masa percobaan itu biasa berapa lama? Kalau masa percobaan di rata-rata perusahaan besar itu sekitar 3 bulan, ya itu pada umumnya. Namun kalau untuk teman-teman terserah kebijakan teman-teman, mau 1 bulan, 2 bulan, tergantung dari job desk-nya sih. Ibaratnya kalau untuk job desk yang gampang itu tidak perlu sampai 3 bulan. Ya kalau untuk CS itu bisa kelihatan kok dalam waktu sebulan 2 bulan saja. Nih, cara berhentiin orang gimana, Kang? Cara berhentiin orang macam-macam ya. Ada satu cara. Cara pertama, kita pindahin posisi dia. Misalkan dia di orang gudang, kamu sekarang pindah ya ke bagian finance. Ntar kalau dia udah mulai bisa pindahin lagi. Nanti lama-lama dia akan ngerasa nggak nyaman sendiri.
dia bisa keluar. Cara kedua, kita lihat kesalahan dia, kita ukur. Kalau beberapa kali salah, dikasih peringatan. Kalau udah dikasih peringatan masih salah, kita bilang kalau kamu salah lagi, kamu boleh keluar berapa bulan lagi. Nah, nanti kalau dia salah ya udah, berarti udah sesuai janji gitu. Ini ngomong-ngomong arah kemana ya, Ron? Nggak tahu. Kok? Ini dia. Lanjut, Ra. Kok kelihatan nggak sih? Nggak. Kalau gini kelihatan? Kamu stop sharing. Ya, stop sharing. Oh, gitu. Nah, udah. Oke. Ayo, gantian, Ra. Kok mukaku deket banget ya? Ya, sekali lagi para jomblo, di sini Anda tidak boleh mengganggu Ara karena Ara sudah ada yang punya. Dan saya dan Aron tidak menerima cowok-cowok yang mengganggu kami. Jadi tidak boleh ada cowok yang mengganggu kami meskipun ini hari Sabtu. Camkan itu baik-baik. Ya, terima kasih. Oke, lanjut kok. Oke, ini ada yang nanya, sebentar. Biasanya gaji untuk mengolah akun sosmed itu berapa ya? Siapa yang jawab nih? Balik lagi ya, tadi gaji itu relatif. Tergantung tinggal di mana, mau ngasih berapa, sanggupnya berapa itu. Oke. Kemudian gimana tips untuk rekrut tim reseller di mana bukan dengan sistem gaji, dan gimana supaya mereka punya motivasi dan rajin mempromosikan dan menjual produk? Nah, lu yang jawab nih. Lu jawab deh. Siapa gue? Ya, gantian aja ya. Aron, Ara, Riko. Aron, Ya. Ara gitu ya. Ya, siap. Aron yang mirihin Ara, Ara yang mirihin gue yang mirihin lo gitu. Kalau tips untuk merekrut tim reseller ya, nah pertama-tama kita harus tahu dulu nih benefit apa yang bisa kita kasih ke mereka. Ya, jadi lebih tekankan di benefit apa yang bisa mereka dapetin ketika mereka bergabung menjadi reseller. Nah, tujuan kita cari reseller itu tentunya bukan hanya untung sepihak. Ya, kita pingin sama-sama untung. Jadi biar gimana caranya bisa maju lebih cepat, tapi bareng-bareng. Kemudian untuk punya motivasi dan rajin mempromosikan atau menjual produk kita, teman-teman bisa aja bikin kontes. Ya, bikin kontes kemudian memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh supplier lain ke mereka. Ya, contohnya kalau di dropshipaja.com kita memberikan support berupa materi, ya materi marketing. Kemudian kita berikan support garansi uang kembali plus garansi biaya ongkir ketika terjadi kesalahan pengiriman dari supplier yang kebanyakan tidak dilakukan oleh supplier lain. Ya, kira-kira begitu. Contohnya itu hanya beberapa saja. Ya, jadi teman-teman kalau di posisi supplier itu harus mencari nilai tambah yang bisa Anda berikan kepada reseller Anda. Jadi agar mereka lebih loyal dan mereka punya alasan yang kuat untuk mengambil barang dari Anda dibandingkan dengan supplier lain. Kira-kira begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Olin. Ini buat Ara nih. Bagaimana cara mengatur SOP dan KPI untuk tim kita? Nah, coba jelasin apa itu SOP dan KPI dulu, baru ini ngaturnya gimana. Oke, kalau dari SOP itu sendiri, cara mudah membuat SOP-nya sebenarnya kita tulis aja dulu daily activity dari teman-teman kita, dari tim, misalkan contohnya tim finance. Yang pertama, misalkan cek rekening koran. Tadi seperti saya udah sampaikan di slide. Nah, berarti kalau misalkan cek rekening koran, KPI-nya dia berarti dalam satu hari semua transferan itu harus tercek dan sudah terapproval, barang sudah bisa dikirim. Maksudnya kita kan kalau di Alona sistemnya kayak ada kertasnya itu untuk dari satu divisi pindah ke divisi lain sehingga bagian gudang bisa packing dan kirim gitu. Jadi caranya ya kalau untuk SOP kita bikin dulu daily activity-nya, dari daily activity-nya kita rampungin lagi, dijelaskan lebih teknisnya seperti apa. Misalkan kalau misalkan ngecek rekeningnya kemana, buka cara klik BCA-nya kayak gimana gitu. Kalau KPI-nya ya standar kita dalam pekerjaan tersebut apa. Misalkan standar kita pengennya pokoknya semuanya pembelian hari ini harus terkirim hari ini. Berarti kan pengecekan uang harus selesai hari ini. Berarti setiap hari
harus bisa melakukan sesuai dengan pemesanan yang masuk seperti itu gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Mana? Bos Riko, ini dari Emin nih. Bos Emir. Riko, tolong jawab. Anggota saya disuruh balasin Facebook malah ketahuan nonton YouTube. Ini pasti nonton YouTube-nya yang Lex sama Awkarin nih, gue tahu nih. Mana cara mereka benar-benar bisa kerja? Oke. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Ara. Makanya dari sini kita harus bikin dulu SOP dan KPI-nya ya. Baru deh. Kalau saya pribadi sih, mereka mau main PS, mau berenang, mau main gundu, main petak umpet, terserah deh di kantor bebas ya. Malah di Alona ada yang tidur ya, Ra? Mau tidur, mau tidur tidur. Mau guling-guling guling-guling. Mau main petak umpet silakan ya. Atau mau trek-trek silakan. Yang penting job desk atau tanggung jawabnya di hari itu terselesaikan ya. Yang salah job desk-nya nggak selesai, tapi malah tidur-tiduran atau nonton YouTube gitu. Jadi jangan kaku-kaku banget deh. Nggak boleh nonton YouTube, nggak boleh buka Facebook. Itu ya kalau saya pribadi sih culture-nya bebas aja gitu. Yang penting lalu bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ya bahkan kalau nggak salah Google atau Facebook ya, yang karyawannya tidak ada diikat sama peraturan sama sekali, bahkan disediakan tempat biliar, tempat main segala macam. Mereka seminggu datang berapa kali? Aku pernah baca sih artikelnya. Malah di Alona mau beli PlayStation buat main. Nanti TV udah ada, mereka udah bisa nonton. PlayStation belum ada. Kita nanti mungkin di kantor berikutnya kita mau pasang meja biliar ya buat main sama main Nintendo kali ya Ron ya. Bisa main. Nah, kan gimana caranya tuh ya? Itu maksudnya harus ada SOP sama KPI-nya dulu gitu. Banyak lama ini. Nah, lanjut. Ini banyak banget pertanyaannya loh. Bagaimana kita menilai karyawan yang sudah dapat diberikan kepercayaan lebih? Mana sih? Riko, itu tandanya lu udah nggak mau jawab apa gimana, Cok? Iya, lanjut. Ini bagaimana kita bisa menilai karyawan yang sudah dapat diberikan kepercayaan lebih? Menilai karya, hah? Gimana maksudnya sih? Gimana caranya kita menilai seorang karyawan kalau dia itu udah bisa dipercaya? Ya sebenarnya simpel aja ya. Kalau dari tugas-tugas yang kita kasih dia udah bisa nyelesain dengan baik, ya berarti kan dia udah bisa kita kasih tanggung jawab lebih kan? Ya. Lanjut. Ini Riko kenapa kayak gini sih? Oh, lu mau gue berubah lagi nih? Gue ada itunya kok. Mana ya? Lanjut. Kalau karyawan kita nantinya beda domisili dengan kita, bisa tidak? Cara kerjanya itu bagaimana ya kok? Bisa banget. Ya, sekarang untuk di tim digital Alona jelek banget sumpah. Tim digital Alona sekarang itu ada beberapa orang yang kerjanya remote. Ya. Kemudian di tim Alona sendiri yang di bagian produksi sama Ani juga ada beberapa orang yang kerjanya remote. Mungkin kayak tim desain itu juga ada yang kerjanya remote. Tidak masalah kok. Yang penting job desk-nya jelas. Ya kita bisa komunikasinya lancar. Ya itu tidak jadi masalah. Kecuali kalau doi tinggalnya di hutan itu nggak bisa. Kemudian gimana cara menjaga privasi supaya tim nggak tahu supplier? Nantinya jadi kompetitor kita gimana? Nah, Riko jawab nih. Lah, tim saya justru tahu supplier Alona siapa aja. Bahkan saya ajarin suruh beli kenalan nama suppliernya. Bahkan harus bisa ngelobi. Kenapa bisa seperti itu? Gini loh. It's all about mindset ya. Ya, it's all about mindset gitu. Lu jangan terlalu sempit pikirannya. Orang yang mindsetnya gimana ya? Orang yang mindsetnya memang bekerja, ya mereka akan tetap bekerja gitu. Kalau orang mindsetnya pengusaha, ya mereka akan berusaha sebagai orang pengusaha. Kemudian batasan-batasan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, maksudnya gini. Orang misalkan di bidang marketing, ya udah di bidang marketing aja. Orang di bidang finance, ya udah diajarin di bidang finance aja gitu. Dulu awal-awal ada sih yang kayak
udah diajarin cara jualan di Instagram, langsung buka toko di Instagram gitu. Akhirnya dia keluar sendiri ya. Nah, terus apakah saya menyesal? Tidak, saya tidak menyesal karena saya tahu orang itu memang bukan tipikal untuk jadi profesional atau partner di bisnis saya, tapi dia ingin menjadi seorang pengusaha. Ya udah silakan. Nah, ternyata setelah berapa bulan orangnya malah usahanya bangkrut, terus kerja lagi gitu. Karena fasenya gitu. Justru yang kayak gitu, kita tahu orang itu ternyata adalah tipe orang yang egois gitu. Karena dia belum tahu, dia udah tahu dikit aja udah langsung udah gue mau resign, gue udah mau kerja gitu. Kita justru tahu gitu. Jadi ibaratnya gimana ya, orang yang akhirnya buka usaha sendiri ujung-ujungnya bakal berpartner juga deh gitu. Makanya saya partneran sama Aaron, saya partneran sama Ara, kita semua masing-masing dulunya punya penghasilan sendiri gitu. Tapi kenapa kita akhirnya berpartner? Karena kita tahu membangun usaha yang besar tidak bisa dengan tenaga yang kecil, ya, tidak bisa dengan tim yang kecil, ibaratnya gitu. Ya, lanjut. Hmm, ini sih ada Diki mau nanya, ini karyawan apa? Kalau karyawan saya teman kita tapi udah nggak butuh kerjaan dia lagi. Padahal dia udah bantuin kita dari awal. Cara ngekatnya itu gimana ya biar sama-sama enak. Nah, pertama itu Anda harus jelas dulu alasan Anda ngekat itu apa. Ya, jadi Anda harus punya alasan yang kuat. Kemudian setelah Anda bisa apa udah tahu alasan yang kuat itu, tinggal di speak up aja, tinggal ngomong ke orangnya. Jadi kalau apalagi urusannya sama temen, mending jujur-jujuran. Cuman kalau ngomong jujur itu ada gimana ya? Kita tujuannya ngomong A, tapi kita punya banyak cara untuk nyampain maksud kita itu. Jadi nggak harus lurus banget ya, tapi ujung-ujungnya pesan yang kita ingin sampaikan ke dia itu tersampaikan. Jadi itu hanya dipermainkan kata-kata dan pengaruhnya besar ya. Jadi harus dipikirkan gimana cara ngomongnya itu. Kemudian omset 100 juta dari dropship mungkin bisa kok. Banget. Saya dropshipper, Lanjut. saya dropshipper masih bingung apakah sudah butuh karyawan apa belum. Kalaupun saya inginnya ada di karyawan di bagian marketing karena itu yang meningkatkan penjualan. Nah, seperti kata Riko tadi, marketing jalanin sendiri dulu, belajar sendiri dulu ya. Kalau untuk fase awal ngerekrut karyawan itu mungkin mulai dari CS. Nih, bagus nih dari Farkur nih. Bang, saya kan belum ada tempat buat kantor. Gimana kalau freelance? Efektif nggak? Jawab, Ron. Freelance sama kan kayak yang tadi. Jadi orang itu bekerja dari rumah tidak masalah kok. Ya, cuman harus pinter-pinter komunikasinya. Terinspirasi juga sih dari Mas Lutfi dikirim email. Beliau tidak punya kantor dan karyawannya semua juga kerja remote. Ya. Kemudian mana lagi nih? Itu si Robi tuh, dia di atasnya Farkur. Cara ngecek rekening transferan dari pembeli via rekening koran, dari internet banking atau datang langsung ke bagian CS. Ini bisa dilakuin pakai lihat dari internet banking kok. Di sana jelas kita tinggal pilih tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mau lihat transaksi. Itu udah ada. Kalau misalkan emang sama bank biasanya ada nama rekeningnya siapa, pemilik rekening sama nominal transfernya. Bisa juga kalau mau ngeprint di bank juga bisa. Langsung datang ke bagian CS. Tapi kayaknya terlalu ribet ya kalau misalkan setiap transaksi ke bank ngeprint. Cukup dengan rekening internet banking bisa. Klik BCA kalau misalkan itu, atau Mandiri yang klik itu juga bisa. Ini ada pertanyaan dari Mega. Kesulitan waktu untuk proses publish di sosmed, baik untuk maksudnya kriteria yang bagaimana karyawan yang bisa saya sebutkan di lowongan. Maksudnya mau buka lowongan tapi nggak ngerti cara nulis apa? Cara nulis itunya ya, banner recruitment-nya ya. Kalau misalkan untuk bahan-bahan di banner recruitment-nya kualifikasinya harus seperti apa, mau nyari orang seperti apa, nggak ngerti di penulisan bahasanya, bisa ke itu aja cari di OLX banyak kok. Cari Iya, contohnya dari situ. di juga banyak contoh-contohnya. Tinggal di itu aja di list out aja maunya yang kayak gimana. Ya. Yang sesuai kebutuhan usaha kita juga ya. Ya, oke. Mana lagi? Mana lagi?
Apa harus punya sistem komputerisasi dulu model nota cetak dari komputer gitu kah? Atau ada cara lain? Ini maksudnya gimana ya? Ini sambungan ya, Buset. Ada 5 Itu paragraf nih. Nah, ini masalah dia intinya dia itu nanya pengawasan karyawannya itu gimana? Apakah harus cek stok setiap malam, stok O6 setiap malam? kalau stok opnam sendiri sih kita nggak ngelakuin tiap malam ya, karena kan kita di Alona sendiri juga kita udah punya sistem di Accurate. Kita pakai software akuntansi, di situ juga ada bisa pengecekan. Sebelum kita mulai pakai software, biasanya dalam satu hari kita kan punya list nih, misalkan contohnya barang apa power bank ada 50, itu satu hari tuh 10 barang kita cek-cekin. Tapi kalau setelah diskusi dengan bagian dari software itu kurang efektif karena banyak makan waktu. Jadi kita percayakan untuk ngecek setiap akhir bulan aja. Kalau masalah pengecekan gudang itu biasanya orang gudang itu punya kunci. Jadi kalau misalkan emang setelah pulang kantor bagian gudang dikunci dan ketika teman-teman balik ke rumah itu tasnya dicekin satu-satu, nggak akan ada bawa barang Alona atau gimana seperti itu. Terus ada kartu stok juga, jadi setiap pengambilan barang dicatat nomor invoice-nya itu. Kartu stok. Kartu stok beli di Gramedia ya. Lanjut. Kok mau tanya, saya masih di rumah orang tua, bisnis saya dropship dan mau punya karyawan, apa harus kontrak dulu? Nah, kalau misalkan ibaratnya masih tinggal di rumah orang tua tidak keberatan, ya tidak masalah sih, yang penting tidak mengganggu aktivitas kesehariannya. Ya jadi manfaatin yang ada dulu, apalagi kalau misalkan bisnisnya masih awal, modalnya cekak, ya nggak usah sampai harus ngontrak dulu, mending duitnya dipakai buat muter di bisnis dulu. Ya, kerja remote juga bisa sih. Apa lagi nih? Apa lagi? Untuk yang lain dong, ini banyak nih. Ini yang penting-penting dulu. Kalau Aaron dan Aaron awalnya emang udah temenan apa belum kenal atau sama sekali? Kok Aaron dan Riko dan Aaron awalnya emang udah temenan atau belum kenal sama sekali? Terus apa hubungannya dengan cara membangun tim bisnis online nih? Enggak, dia dulu main gundu di belakang rumah gua. Jadi gini, gue lagi main gundu nih. Kau please deh. Nah, masuk ke rumah Aaron, gue permisi tuh dong. Di situ gue gundu, gue ngeliat Aaron nih cowok ganteng kan, gue kenalan, gue ajakin jadi partner gitu. Ya. Lanjut. Kalian Ini Abdul Wahid Fadila dia nanya banyak nih. Mana? Salah satunya apa harus punya sistem komputerisasi dulu, model nota cetak dari komputer gitu kah atau ada cara lain? Wahai Kak Riko, Kak Aron, dan Kak Ara. Ya tergantung skala bisnisnya juga ya. Kalau misalkan emang udah besar banget dan perlu tersistem rapi ya berarti emang harus udah masuk ke komputerisasi. Cuman kalau misalkan masih skala bisnisnya tidak terlalu besar, ya secara manual dulu bisa. Itu bisa dimulai dari Excel. Dulu Alona juga kita mulai dari Excel. Datanya nggak kesinkron, jadi ada tim yang emang ngecekin, misalkan dari bagian admin udah ada list data, masuk ke bagian finance ngecekin satu-satu lagi gitu. Sedangkan kalau sekarang kan udah tersistem, jadi orang gudang input di bawah lantai 1, orang finance di lantai 2 itu udah bisa langsung ngecek saat itu juga gitu. Jadi tergantung skala bisnisnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Rohmat ya. Bagaimana ini mungkin di luar topik ya, tapi mungkin Aaron bisa menyangkut pautkan dengan apa kita ada kelas nanti ya. Bagaimana cara atau tips agar order bisa ratusan dalam satu hari ya? Salah satunya belajar marketing ya. Kalau mau belajar marketing, kapan kita buka pos-kenalan Aaron? tanggal 6. Tanggal 6 ya, teman-teman bisa buka di www.pasukanalona.com. Di sana ada materi apa Jeron? Kayaknya ada penambahan materi ya, ada penambahan materi. Sebentar, saya tunjukin dulu. Mari kita sambil cari pertanyaan lain. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, untuk teman-teman
silakan ke pasukanalona.com ya untuk mengetahui lebih lanjut kelas bisnis online yang diadakan sama Riko. Nah, di dalamnya itu teman-teman akan mendapatkan full support selama 1 tahun kalau mendaftar di pasukanalona.com. Nah, banyak teman-teman bertanya pasukanalona.com sama dropshipaja.com itu bedanya apa? Kalau dropshipaja.com itu lebih ke teman-teman mendapatkan akses untuk mendapatkan barang ya yang supply-nya si Riko sendiri, ya barang dengan harga grosir untuk dijual kembali. Di dalamnya tetap akan mendapatkan materi, tapi tidak selengkap yang ada di pasukanalona.com. Nah, kalau di pasukanalona.com teman-teman akan belajar 12 level dengan 4 materi terbaru yang baru kita tambahkan. Ya, ada email marketing, ada YouTube marketing, SEO, affiliate marketing. Selain itu kita juga ada belajar tentang marketplace, kemudian ada Facebook Ads yang diajarkan oleh saya sendiri, dan masih banyak lagi ada teknik closing, ya, kemudian ada cara membuat website. Itu semuanya ada di dalam pasukanalona.com. Jadi untuk teman-teman yang masih baru di bisnis online yang ingin belajar bisnis online lebih lagi, bisa kunjungi www.pasukanalona.com. Dan ini cuman dibuka tanggal 6 Maret sampai 11 Maret, cuman 6 hari ya. Hanya dibatasi 300 slot, ya, setiap bulannya itu selalu full. Ya, untuk saat ini waiting list sudah berapa, Cok? Ada 1000-an ya? Ada 1000-an. Ada 1000-an. Ya, jadi kita terapin cara baru untuk ikut waiting list. Teman-teman kunjungi pasukanalona.com, kemudian bayar DP untuk biaya pendaftaran sebesar 200.000 ya untuk booking slotnya. Jadi setelah teman-teman bayar, nanti sisanya itu bisa dibayarkan setelah pendaftaran dibuka. Nah, untuk jelasnya ini saya tunjukin langsung. Bentar. Nah, ini penampakannya ya. Teman-teman silakan baca-baca sendiri dulu apa yang akan teman-teman dapetin di sini. Ya. Kemudian di bawah sini nanti ada tombol gabung sekarang, diklik saja. Nanti akan diarahkan ke halaman waiting list. Karena ini masih ditutup, silakan ikutin caranya. Ya, membayar DP senilai 200.000, kemudian transfer kemana. Setelahnya ikutin format konfirmasinya dengan mengirimkan ke WhatsApp ke nomor ini. Oke. Baik, jadi yang nanya soal marketing, pemasaran, nanti ini di pasukanalona.com aja, karena di sini kita pembahasannya lebih ke manajemen, SDM, sistem ya, lebih ke situ. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan bagus dari Pas Imam Turmudi ya. Bagusnya bangun tim dari awal atau nunggu bisnis online kita sudah banyak penjualan baru bangun tim? Nah, coba silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Yang mana? Pertanyaannya mana? Ini ada di grup Facebook, pas titip pertanyaan nih. Bagusnya bangun tim dari awal atau nunggu bisnis online kita udah banyak penjualan baru bangun tim? Nah, kalau untuk soal bangun tim ya, saya bisa ambil kesimpulan untuk webinar hari ini, malam ini. Untuk bangun tim itu memang agak-agak susah, ya, susah-susah gampang. Saya pribadi itu termasuk orang yang freedom lovers ya. Jadi dari awal itu memang nggak suka dengan yang namanya hal-hal complicated. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pribadi itu sadar kalau misalkan mau gede, itu nggak bakal bisa sendiri. Ya ibaratnya mau gede-gede banget ya. Kalau misalkan cukup gede doang, ya itu cukup sendiri, oke lah. Tapi kalau misalnya mau gede-gede banget, ibarat jadi raksasa, kita nggak bakal bisa berjalan sendiri. Karena waktu kita terbatas 24 jam. Kemampuan kita terbatas. Ya mungkin ibarat saya ngerti Facebook Ads, tapi saya belum tentu ngerti Google AdWords, belum tentu ngerti tentang SEO, dan itu butuh orang lain untuk saling melengkapi. Dan itu yang namanya tim. Ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa bangun tim itu susah, saya bisa bilang tidak bangun itu nantinya lebih susah. Ya, jadi untuk kalau misalkan masalah timing, kapan harus bangun tim, yaitu kembali lagi setelah teman-teman, apalagi kalau bisnisnya masih awal, setelah menyadari ternyata, oh saya sudah nggak bisa berjalan sendiri ketika saya harus misalkan handle orderan dari pagi sampai malam, nggak stop-stop. Nah itu udah saatnya cari orang untuk membantu, ya. Jangan sampai jadi ibarat jadi kayak autis gitu. Oke. Kemudian untuk masalah karyawan nyarinya harus seperti apa? Saya bisa bilang karyawan itu sebenarnya tidak ada yang jelek, ya, tidak ada yang jelek. Kalau misalnya karyawannya salah, itu sepenuhnya salah pemimpinnya. Ya, kalau karyawan salah itu sepenuhnya salah pemimpinnya. Jadi ketika ada karyawan salah, introspeksi dulu nih. Salah kita itu di mana? Apakah kita kurang mengajari atau kita kurang
memberi contoh, ya itu harus introspeksi dulu sebelum kita mulai menunjuk salahnya di dia. Jadi seperti yang Ara katakan tadi, fase-fase yang harus dilaluin itu I do you watch, ya, kemudian you do I help, ya. Dan itu kita ibarat kita harus jadi teladan. Sampai saat ini pun saya masih harus belajar karena saya terbiasa dengan solo player. Jadi ketika saya dihadapkan harus membangun sebuah tim, saya harus benar-benar bisa belajar cara merangkul tim tersebut. Ya, saya harus belajar gimana caranya tim saya itu bisa berjalan ketika saya tidak ada di tempat. Apalagi kalau misalnya kita sudah terbiasa kerja sendiri, ya. Jadi cara mendelegasikan tugas ke orang itu masih rada-rada susah. Ya, karena misalkan ada pepatah yang mengatakan begini, kalau lo pingin jalan cepat, ya jalan sendiri. Tapi kalau mau pingin jalan jauh, jalannya bareng-bareng. Ya, saya kerja sendiri cepat. Ya, saya mungkin 24 tugas bisa selesai dalam 1 hari. Tapi kalau misalkan kerja sama tim, 24 tugas mungkin bisa selesainya 3 hari, karena saya masih harus ngajarin. Ya, tapi ketika itu sudah terbentuk, SOP-nya sudah jalan, sistemnya sudah jalan, maka otomatis semuanya akan jauh lebih cepat daripada kita kerjakan sendiri. Ya, jadi susah-susah di awal, senang-senang kemudian. Kemudian untuk masalah gaji yang tadi teman-teman banyak bicarakan, ya, banyak bertanya. Untuk gaji, posisikan teman-teman di posisi karyawan sedang apply kerja. Ya, ketika teman-teman merasa 3 juta itu cukup, ya, kemudian ditawar sama bosnya 2 juta, teman-teman kalau terima pun itu kerjanya pasti separuh-separuh, pasti setengah-setengah, nggak bakal full. Ya, jadi balikin lagi ketika kita merekrut karyawan, tanyakan cukupnya berapa. Ya, ini saya juga terinspirasi dari Mas Fikri juga, Mas J, ya, cara beliau merekrut karyawan, tanyakan cukupnya berapa. Ya, kalau misalkan kita sanggup menggaji dia dengan job desk ini, kita sanggup membayarnya 3,5. Sedangkan dia mintanya 5 juta. Ya sudah, Anda cukup tahu, maka Anda tidak perlu hubungin orang tersebut atau tidak perlu ditindaklanjutin. Daripada Anda mencoba merekrutnya, nih, gue sebenarnya pengen lo kerja bareng gue, ya, tapi gue cuma sanggup bayar 3,5. Gimana, oke nggak? Nah, kalau posisinya itu tidak ada benefit buat kedua-duanya. Pertama, kalau dia terima, ya otomatis dia tidak akan full hard, karena gajinya itu sudah dipotong. Itu karena dia dalam keadaan terpaksa, makanya dia terima. Dan saya yakin ketika dia sudah dapat pekerjaan lebih bagus dari ini, yang tawaran yang lebih tinggi dari ini, maka dia tidak akan banyak mikir, langsung minggat. Ya, itu tidak akan benefit buat kita. Kemudian kita juga akan merasakan si doi itu kerja setengah-setengah. Ya, apakah karena, ya, faktor utamanya pasti karena gaji. Ya, doi minta angka cukupnya itu 5 juta, sedangkan kita ngasihnya 3,5. Jadi mending tidak usah dinego. Ya, kalau tidak sanggup bayar, ya udah cari yang lain. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Cok? Oke. Nah, cukup sampai sini aja. Tadi ada yang nanya tuh kalau dari member dropship aja apa bisa langsung masuk pasukan Alona, ya. Kalau dropship aja berbeda dengan pasukan Alona. Bergabung di dropship.com, mau gabung pasukan Alona, bisa aja, ya. Harga pendaftarannya ini di angka 1 juta, tapi kalau untuk member dropship aja ada diskon 5%, ya. Jadi 950.000, ya. Tinggal langsung order di dropshipaja.com menggunakan kupon, ya. Kuponnya apa, ya? Silakan nanti tanyakan di grup reseller aja, gitu. Oke. Nah, begitu. Oke, Ara ada pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang membangun sistem atau membangun karyawan SDM, ya, agar bisa lebih maju? Apa ya? Intinya sih kalau misalkan kita dari awal ketika perekrutan emang kita lihat kualitasnya udah bagus, kita ajak kerjasama, jangan pernah ditinggalin mereka kerja sendirian gitu. Maksudnya jangan sampai mereka ketika sampai kantor, gue ngerjain apa ya, akhirnya job desk yang jelas gitu. Kita sebagai atasan atau pimpinan juga harus clear gitu, ngasih apa tugas dia, terus nggak boleh langsung dilepas, terus harus langsung ada evaluasi bersama sampai di satu titik mereka bisa ngejalanin kerjaan mereka dengan baik itu sendiri gitu.
Pokoknya intinya satu poin lagi, perlakukan tim-tim atau teman-teman di kantor seperti bagaimana kita ingin diperlakukan, gitu aja. Oke, kalau gitu. Baiklah, kalau gitu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nadiara. Yeay. Aku mau malam mingguan dulu ya. Sama siapa? Kucing. Baiklah, para jomblo ya, kami ucapkan terima kasih ya karena Anda sudah dan masih tetap jomblo ya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya. Kami tunggu perkembangan kabar baiknya. Semoga bisa Anda semakin lebih baik lagi ya. Baik, dari saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa semuanya ya, dan selamat malam. Sampai jumpa, dadah. Dadah.